kalau nge-gym itu ke Mr. P itu mengecil katanya bro. Itu bohong, karena gini, karena dulu kita mungkin badan kecil. Ya. Nah, sedangkan alat kita kan gitu. Ya. Berhubung kita badan gede, jadi ketutup sama badan gede. Oh, bukan gitu. mengecil ya bro? Bukan, nggak ada yang sistem Mr. P kita, Mr. P namanya. Mr. P? Kayak gitu. Ya. Kecil enggak kayak gitu. Oh enggak. Nah, Gini. bahkan bisa gede juga bisa dilatih. Oh bisa. Gini bro. Pakai barbel. Oh gitu. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini dan mari kita bangun channel ini sama-sama dengan menekan tombol subscribe di bawah. Oke, jumpa lagi bersama saya Dedoy di sini di channel ini mungkin untuk yang beberapa kalinya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Kang Surya. Kang Surya ini seorang pelatih atau trainer pelatih fitness ataupun nge-gym ya. Beliau menyempatkan diri datang ke sini, alhamdulillah. Terima kasih bro. Sehat bro? Oke, siap. Gini nih, kebetulan sama Kang Hendra ini kita teman lama ya bro ya, teman lama tapi emang baru kita ketemu lagi. Itu kita ketemu di tempat gym ya waktu itu kan Kang Hendra tanya ke gua gitu, perut lu kok 9 bulan gitu kan waktu itu kan. Tapi sekarang banget ya. tapi sekarang alhamdulillah kita nge-gym mungkin ada yang membedakan. Kalau gua mah di sini kan orang baru di dunia gym ya. Kalau Kang Hendra mah mungkin udah lama, udah banyak juga anak didiknya gitu ya. Ini ngomong-ngomong nih bro, udah berapa lama sih menekuni gym ini atau fitness ini, dari tahun berapa gitu? Enggak, soalnya gini, dari kita waktu ketemu tuh dari dulu mah kan krempeng gitu kan. Kalau sekarang ketemu badannya udah gede-gede aja gitu. Sih sebenarnya pertama kali terjun ke gym itu sekitar tahun 2014. Jadi udah 10 tahun dong. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Di 10 tahun ini itu kan di 10 tahun ini kalau awal jadi yang untuk pemula kira-kira kan Kang Hendra juga nggak ujuk-ujuk gede kan, nggak ujuk-ujuk ototnya besar juga gitu kan. Berapa lama sih Kang nyampe ototnya minimal bukan badan six-pack lah, minimal ke tubuh ideal ya, kencang lah. Berapa lama sih prosesnya itu? Kita kembali sebenarnya itu semua juga bisa, cuma kita kembali lagi ke gen tubuh juga kita ya. Kita kan otot juga harus menunjukkan gen tubuh kita. Misalkan gen tubuh kita bagus, cepat, itu bisa cepat. Misalkan kalau gen tubuh kita agak lambat, itu pembentukan juga agak lambat gitu. Oh, jadi gen tubuh itu mempengaruhi. Oh, bukan cuma misalkan nih, gen tubuh saya kurang nih, misalkan kurang bagus untuk nge-gym. Jadi prosesnya lama juga? Agak lama. Nggak beda dengan yang bagus gen tubuhnya. Oh, gitu. Jadi juga terjun 2014 itu dulu waktu di Banten. Kita pertama kali nge-gym itu daerah Banten. Belajar Satu karena saat itu gue itu pada sakit sebenarnya pada sehat karena kita kerja. Sekarang kita lupa dengan kesehatan sendiri. Nah, kita terjunlah ke dunia gym. Saat itu sempat malu juga sih, soalnya udah badan pendek, kecil kayak gitu kan. Udah gitu ya kita lah istilahnya sempetin yang kita masuk ke tempat gym kayak gitu. Dulu malu-malu sih gitu kan. Udah gitu ternyata alhamdulillah sampai sekarang ini gitu. Ternyata jadi hobi lah sekarang. Jadi hobi. Gini, untuk membahas tentang malu tadi nih. Ini terjadi ke saya, mungkin terjadi juga teman-teman semua pada yang lain di luar itu. Awal mula kalau kita mau nge-gym itu pertama yang saya rasakan itu malu. Ya, malu tuh karena emang kita mungkin nggak bisa. Pertama nggak bisa karena mungkin badan kita gini. Itu juga gitu. Badan juga krempeng misalkan. Itu apa sih untuk mengatasi hal kita supaya nggak malu pertama awal untuk datang ke gym itu? Dan intinya kayak gitu, sebenarnya nggak harus malu karena semua anak gym juga nggak tiba-tiba gede langsung pasti enggak, semua juga pada proses. Dari kecil juga ya ke gede, ada dari gendut ke kecil. Intinya kita ada kemauan lah gitu untuk merubah gitu badan kita. Intinya kita sehat dulu lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Enggak gini.
untuk gym itu kan rata-rata ya, itu kan niat, kalau dibilang niat atau keinginan. Untuk gym itu kan, kalau saya pribadi nge-gym itu kan untuk badan tubuh sehat ya, itu kalau betul. Untuk saya pribadi itu kan. Tapi kan mungkin lain orang beda lain orang, misalkan lain orang saya mah berangkat ke gym itu mau ototnya yang gede ya. Saya mah ke gym itu mau perut yang kotak-kotak seperti itu kan. Rata-rata itu sih keinginan masing-masing ya, masing-masing perbedaan. Nah itu seperti itu. Ngomong-ngomong, udah berapa banyak sih bro anak didik yang nyampe hari ini? Kalau gue sih anak didik kan dulu kan kita ngelatih di Bogor juga. Jadi sekarang ini kan di sini barulah ibaratnya gitu. Semenjak Covid kita berhenti kerja sebagai trainer di Bogor. Kita pulang ke rumah, cuma pulang ke rumah nggak ngajar sih, cuma kita member. Oh, member. Dulu di Bogor minimal maksimal lah paling itu 20 lebih lah. 20 lebih. Yang diajarin pribadi sama kita ya. Bukan yang kita ngelatih sekadar untuk yang baru kita diajarin, bukan. Yang kita trainer sama kita. Nah 20 di sini itu ada kurang lebih di sini 5 orang. Di sini sekarang yang lagi dididik 5 orang sekarang, kebanyakan perempuan di sini. Oh kebanyakan, bisa juga perempuan. Oh bisa. Aduh keren dong bro, keren. Ngajar perempuan keren itu. Kan biasanya kan kalau kita ngajar cowok tuh biasa. Kalau mungkin ada sih nggak sih perbedaan ngajar cowok sama cewek itu? Sebenarnya semua sama, intinya pengen berbentuk otot, cuma kalau perempuan sih enggak difokuskan ke otot. Larinya perempuan itu jatuhnya ke seksi, ngisi badannya kayak gitu. Bokong besar, kayak maaf ini agak gede kayak gitu. Bisa ya bro kayak gitu? Oh bisa, sebenarnya bisa. Di tempat gym itu apa sih yang nggak bisa, semua bisa, tergantung keinginan kitanya gitu, pengennya apa. Gitu. Kalau untuk gua pribadi mah kan pengennya otot agak gede, dada agak ngebentuk. Semua keinginan pasti kayak gitu. Kan kalau cowok beda bro, kalau cowok masa ininya gede kan kurang ini juga kan. Ya larinya mungkin ke bokong gede yang kayak gitu. Kalau perempuan, kalau perempuan itu kebanyakan emang ke bokong, intinya semua ke bokong. Karena kalau perempuan itu pengennya kecil, sedangkan pola makan kan kita itu kembali lagi ke pola makan bro. Oh pola makan juga harus diatur? Harus, kalau misalkan kita pengen badan kecil tapi pola makan gak diatur ya percuma juga. Benar. Nah, intinya dapat keringat doang. Karena kan lemak itu mungkin dari pola makan nih kayak gitu. Asupan. Jadi kalau mau benar-benar ngebentuk mah asupan proteinnya harus bagus, pola makannya harus benar-benar dijaga kan. Ngomong-ngomong masalah ini nih, boleh nggak nih dibocorin gini aja buat rekan-rekan atau teman-teman di luar yang mau nge-gym atau mau belajar, boleh nanti lihat deskripsi ataupun komen ya nanti di bawah, boleh nanti terhubung langsung sama Kang Hendra ya, buat para cewek ataupun cowok ya bro ya, cewek cowok. Ngomong-ngomong masalah tarif nih bro, berapa sih itu, hitungannya seperti apa dan berapa sih? Sebenarnya kalau tarif itu kalau udah yang jadi, yang udah punya satu pikiran agak lumayan juga. Kalau latihan gym itu ibaratnya emang gym itu murah. Murah itu dalam hal latihan ya. Cuma kalau kita pengen dibimbing itu yang mahal itu bayar trainernya sama pola makannya yang dimasukkan proteinnya. Jadi di sini masalah pembayaran tarif itu tergantung orang dan beda-beda tempat sih. Oh, tergantung orang juga. Tergantung trainer, tergantung tempat, apa tergantung emang orang yang dilatih? Tergantung orang-orang yang trainernya juga. Misalkan ini mah udah berkelas. Berarti itu tarifnya agak lumayan. Pasti. Kalau seperti gua gini dulu waktu ngajar di Bogor itu paling tarifnya gua per hari itu 100.000. Per hari apa per sekali pertemuan? Per sekali pertemuan. 100.000 kalau dulu di Bogor ya. Cuma kalau di daerah kayak gini. Ini daerah. Daerah kita membahas daerah sini ya. Kalau kita di sini sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada tarif di sini. Nggak ada tarif yang dikhususkan. Nggak ada. Jadi istilahnya keikhlasan kita di sini. Keikhlasan. Karena di sini itu banyak orang yang belum paham misalkan gitu kan. Misalkannya kan nge-gym itu nggak bayar ini padahal kan itu jasa. Gitu. Kita bukannya untuk memberikan tarif gini. Cuma kita kalau pengen nge-gym, pengen sehat, yuk kita belajar sama-sama. Suka nggak nentuin tarif ya. Kalau misalkan
yang dilatih itu mau bayar silakan, enggak juga silakan, yang penting benar-benar mau belajar. Yang penting bayar juga. Gitu sih intinya. Tapi kadang juga sini ada yang ngerti sih, ada. Kebanyakan sini kan enggak ada pengertian gitu kan. Nah, kenapa gua malas ngajar di situ kayak di daerah. Kalau daerah mungkin belum ada pengertian bro, kalau di daerah. Beda kalau sama di kota ya. Belum pemahaman lah. Belum pemahaman. Sebenarnya kalau nggak pakai trainer bisa nggak sih bro ke gym terus badannya ngebentuk itu kalau nggak pakai trainer nih? Semua juga bisa, dan kita kan apalagi sekarang zaman canggih ya belajar dari itu. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai pelatih takutnya salah otot atau gimana kesleo atau kita, jadi sebenarnya perlu pembimbing di situ. Jadi harus sebenarnya mah harus pakai pembimbing biar terarah mungkin ya. Biar terarah dan teratur. Kan gini bro, kebanyakan orang nih anak baru nih, tiba-tiba kan datang buat perut yang gede kayak gitu kan, gua lihat pengen otot nih pengen gede langsung sebenarnya salah itu, nggak boleh itu. Karena itu akan cedera sama otot gitu. Juga ya, karena emang mungkin belum terbiasa ujuk-ujuk dia ngangkat yang berat mungkin. Karena keinginan mereka itu wah gua pengen cepat gede nih, jadi mereka berpikirnya instan, jadi nggak semudah kayak gitu. Ada perlu proses dulu. Jadi awal latihan itu harusnya dari ringan dulu, baru bertahap baru untuk bentuk yang gede kayak gitu. Ngomong-ngomong proses nih bro, proses itu berapa lama sih nyampe ya minimal ideal lah, saya bilang ideal bukan sispek ya. Ideal minimal ideal butuh berapa lama sih kalau pola makan diatur, latihan diatur, butuh proses berapa lama sih? Kalau proses lama itu tergantung ke gen juga ya, terus tergantung ke seriusan kita. Sebenarnya kalau kita serius dan seperti pola makan dijaga, terus latihan teratur, sebenarnya 6 bulan juga udah kelihatan. 6 bulan itu minimal 6 bulan. Enggak, kalau 6 bulan gini bro. Gini gua itu udah hampir 2 tahun lah ini masih gini aja nih. Karena 2 tahun lo itu latihannya kayak gimana? Ya sih, emang gua latihan jarang-jarang juga. Pertama jarang-jarang juga, kedua gua liatin kalau lu latihan banyak yang salah juga. Iya pasti, karena gua nggak pakai trainer juga. Gua nggak pakai trainer, soalnya gua nggak kalau bilang apa ya, nggak ada uang buat bayar trainer lah. Gua mendingan gua sendiri aja. Kalau dulu sih sempat pakai dulu, cuman sebentar doang. Yang lanjutinnya kan ya kita lumayan juga sih bro, maksudnya kalau untuk ngeluarin biaya untuk trainer juga lah. Ya jadi pikiran gua mah sekarang berangkat ke gym itu bukan buat otot gede sih sebetulnya, buat sehat aja. Mau dibilang salah mau bilang tapi bener yakin Anda misalkan pergi ke tempat gym itu gua itu pengen sehat, nggak mungkin kan, pasti ada acuan dan ada motivasi kan, keinginan pasti. Itu pasti kan, pengen otot gede, pengen seperti six-pack, pasti kan, semua pasti kayak gitu pemikirannya. Cuma dalam hal latihannya itu salah. Pertama yang saya tuh nggak banyak nanya, karena malu. Kedua jadi jarang ngobrol lah, orang jarang komunikasi gitu kayak gitu. Soalnya tempat gym itu harus banyak tanya, harus banyak ngobrol ke orang yang udah senior ya, mungkin yang udah senior di sana. Jangan malu-malu, karena di tempat gym itu orang senior itu baik-baik kok, mau membagi ilmunya gitu. Tapi emang nggak semua orang yang di senior itu yang bagus badannya itu berbagi ilmu, mereka ada yang pelit. Tapi kalau gua pribadi ya silakan, yang penting intinya Anda mau sehat yuk saya bantu gitu. Yang penting kita pas kita lagi latihan. Pas lagi kita latihan, kita lagi benar-benar nggak ini juga ada waktu lah. Yuk kita latihan kayak gitu. Jangan malu-malu sih sebenarnya. Ya gitu, kawan, teman-teman semua, kalau emang mau dibantu nge-gym ataupun dibimbing, Kang Hendra siap untuk membimbing kalian para pemula gitu ya. Iya siap. Jangan sampai kayak gua nih nggak pakai pembimbing, nggak pakai trainer, udah 2 tahun gua gini-gini aja nih. Cuman ada perbedaan bro, kalau dulu 9 bulan, kalau kerang tinggal 7 bulan mungkin bro. Iya emang kayak gitu. Terus kalau emang jadi latihannya gitu, jadi latihan tapi gitu-gitu aja, kita akhirnya kita ngedon, nggak semangat kan. Males, nah itu intinya soalnya di situ, karena latihannya bukan nggak bener sih, nggak teratur, nggak pas, porsi-porsinya kayak gimana, kayak gitu. Dan seperti anak-anak muda gini sebenarnya badan-badannya pada bagus, bisa itu dipres kayak gitu. Intinya kita sehat aja lah dulu ibaratnya. Oke. Kalau otot mah ikutin ibaratnya. Oke. Gini bro, ngomong-ngomong masalah dunia gym nih, banyak sekali nih yang mengait-ngaitkan dunia gym itu dalam tanda kutip ya, dan tanda kutip gay lah, gigolo lah, disukai tante-tante lah. Bener nggak itu sih bro? Kalau gue
pribadi sih nggak begitu ini ya masalah itu emang mungkin ada ya. Secara gue pribadi sih ya gitu emang ada, tapi nggak semua anak gym kayak gitu. Iya pastinya. Kayak gitu. Kan lu juga enggak kan? Enggak lah, gue kayak gitu. Gue sih makanya sering lu karena gue pribadi mungkin belum nikah, lu gay ya kayak gitu nggak sukanya anjir kayak gue masih suka cewek masih normal gitu kayak gitu kan, karena gue belum kawin mungkin belum ada jodohnya aja gitu. Tapi kan nggak gay kan? Enggak lah. Tapi kalau disekalin tanda-tanda ada dong. Kalau masalah itu dulu emang pribadi lah sering kayak gitu mas ada tuh. Gue juga pernah lah ibaratnya kayak gitu masalah dari itu masih skip aja. Pasti anak gym pasti tahu lah kayak gitu. Iya rata-rata itu selalu dikait-kaitkan bro. Ya, itu selalu dikait-kaitkan. Yang paling gua geli itu yang paling dikaitkan dengan gay. Gitu kan. Itu memang geli banget kalau dikaitkan dengan gay. Sementara kan gua juga sama suka nge-gym, tapi kok rata-rata yang nge-gym enggak. Orang-orang normal kok gitu. Iya kayak gitu. Enggak. Jadi orang tuh dikata bilang, wah rata-rata orang anak gym itu gay. Enggak semua anak gym itu. Jangankan anak gym, mungkin kalau gay kalau kelainan seks enggak harus anak gym kan? Iya, itu iya. Biasa juga kan bisa. Iya kayak gitu. Padahal mah nge-gym itu kita buat sehat juga kan? Iya sehat. Beda lah intinya sama anak yang nge-gym yang kayak suka laki itu lah, beda kelihatan dari tubuhnya kayak gimana. Tapi kan kalau untuk masalah yang itu tadi tuh yang tante-tante itu mah emang rata-rata sih bro. Kalau rata-rata gitu. Kalau badan kita udah sispek mah mungkin di tempat gym kalau itu. badan sispek itu menurut gue sih jadi ada kebanggaan untuk kita pribadi diri sendiri. Pastinya. Walaupun kita ada kekurangan seperti kita pendek, tapi kita punya kelebihan yaitu di otot. Gue bangga kalaupun orang mau bilang gini terserah lah. Mah badan sih bagus cuma pendek ya, gue punya kelebihan. Iya benar. Gue itu kenapa hobi nge-gym kayak gitu karena gue merasa bangga untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Intinya sehat gue itu. Ngomong-ngomong ini bro, ada juga selain yang dikait-kaitkan yang tadi ya, ada juga bener nggak sih kalau dunia gym orang yang suka nge-gym itu katanya kuat lah di atas ranjang gitu bro, itu bener nggak sih? Kalau masa itu saya nggak tahu karena gue kan masih bujang kan bingung bilang cuma gue bisa ngajarin emang sih kalau ada satu alat latihan ya buat untuk menguatkan di atas ranjang ya bagi laki-laki kayak gue punya istri emang ada juga ada semua itu buat supaya kita biasanya 5 menit udah keluar terus sekarang setelah gym itu tahan lama emang ada bisa. Dan ada satu yang katanya anak gym itu anunya kecil itu bohong. Nah itu dia tadi bro, itu dia tadi. Gua pernah dengar. Kalau nge-gym itu ke Mr. P itu mengecil katanya bro. Itu bohong karena gini, karena dulu kita mungkin badan kecil. Nah, sedangkan alat kita kan gitu. Berhubung kita badan gede, jadi ketutup sama badan gede. Bukan gitu. Mengecil ya bro? Bukan, nggak ada yang sistem Mr. P kita Mr. P namanya Mr. P kayak gitu. Kecil enggak kayak gitu. Enggak. Bahkan bisa gede juga bisa dilatih. Oh bisa. Gini bro. Pakai barbel. Gitu. Kita gantung-gantung pakai barbel. Berotot juga gitu kan. Hemat kalau itu bro. Itu hemat. Iya bisa sebenarnya ya kalau kuat gitu. Kuat ngangkatnya. Soalnya gue pernah latihan itu, bener. Gue pribadi pernah pakai tali rapia kan. Gue digantungin lah. Gue sering gitu. Emang kuat lumayan gitu. Kalau sakit asa berani aja gitu banyak kayak gitu. Jadi semua kepada orang anak gym itu ke situ bohong lah. Itu semua mitos. Oh mitos. Itu juga bro yang jadi selama ini jadi ganjilan di gua sebenarnya. Itu yang selama ganjilan di gua selama ini ya. Itu. Lah gini aja bro. Lu selama nge-gym ada perubahan enggak? Misalkan Mr. P lu kecil enggak? Enggak. Ya itu masih kayak gitu kan? Enggak sih masih normal kan. Masih normal. Misalkan di atas kita berat segitu ya segitu enggak bisa berubah atau menciut, cuma yang kelihatan kecil karena bentuk badan kita yang gede. Jadi ketutup sama badan kita kayak gitu. Banyak orang sih nanya gitu, anak gym mah misalkan anunya kecil. Itu tadi bro, makanya gua kurang begitu serius, kurang begitu apa namanya? Telatenin takut lah karena kita kan udah punya bini juga, emang itu kan kurang ini juga ya. Enggak, sebenarnya itu malah lebih bagus kita kalau ke hubungan intim ya. Pertama kuat, stamina kuat, malah lebih bagus itu tahan lama juga. Anak lagi itu bang agak tahan lama sih kalau permainan kayak gitu. Dia lancar rata mungkin ya.
Ya. Karena gua pribadi kan masih bujang, jadi belum pernah baca kayak gitu. Tapi yang namanya laki-laki normal setidaknya kita gitu sebenarnya kita yang namanya laki-laki normal coba pastilah ya yang namanya senam 5 jari pasti kan ya. Nah itu yang gua praktekin so berarti buat kayak gitu gua praktekin senam 5 jari janganlah kalau ya secara yang namanya laki-laki normal lah mending open BO aja daripada gitu bro. Masih, tapi kan berbahaya juga penyakit bro. Ya penyakit. Kalau senam 5 jari kan nggak penyakit itu kan, cuma tak pegal doang. Kayak gitu. Kacau. Iya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita namanya laki-laki normal pasti nyobain. Ada pasti lah nyobain shock gitu kan. Yang namanya senam 5 jari. Emang itu kuat beda. Ada emang satu alat yang bisa membuat kita tahan lama di ranjang ada. Oh, ada. Seperti light press kayak gitu. Oh gitu. Mau dong gua dilatih kalau dilatih gitu gua mau, Bro. Iya. Pasti kalau gua dilatih gitu gua mau. Seperti squat kayak gitu bisa itu Memperlama ya. Enggak usah pakai obat juga, Bro ya. Jangan, itu berbahaya malahan. Berbahaya. Bingung kalau lama-lama juga mungkin ya pertama capek, kedua semuanya cewek juga lelah mungkin ya. Jadi bingung, gua ngobrolnya juga bingung masa ngobrol-ngobrol yang ginian sementara bintang tamu kita juga masih lajang. Kita bingung juga. Iya sih ya, jadi bingung karena kita nggak bisa langsung menceritakan kayak gimana gitu kan. Gua pribadi secara masih lajang. Okay. Yang gua ceritain aja ya itu senang belajar aja gitu kan. Kacau kayak gitu. Oke, gini bro, ada sebagian teman gua yang emang mungkin lo juga kenal, dia juga sama kita nge-gym bareng. Ujung-ujungnya dia karena mungkin emang gak pakai trainer juga bro, terus dia turun bro, bisa dibilang turun bro itu hernia. Apa sih bisa kok seperti itu? Sebenarnya kayak gitu hernia itu pertama penyakit turunan kalau nggak salah itu kalau penyakit turunan memang terlalu berat tidak sesuai dengan makanya kalau latihan itu kita harus ada pemanasan dan kalau emang kita mau latihan berat kita harus pakai ada pengganda itu sabuk yang gesper itu, nah itu untuk menahan biar nggak peranakan kita turun ke bawah. Itu sih bro, itu ada beberapa. Itu hernia itu udah usus kita turun ke bawah. Itu kan ada beberapa sih teman gua juga yang kayak gitu bro, hernia. Banyak sih emang kayak gitu banyak. Karena mengangkat beban tidak sesuai dengan apa sih namanya, dengan keseimbangan tubuh kita gitu dengan ya. porsi kita. Jadi intinya mah karena emang tidak pakai trainer juga sih bro. Jadi itu jadi mungkin trainer. Itu ya salah satunya kegunaan kita kalau nge-gym. Salah latihan enggak ya salah latihan juga. Mungkin itu salah satu kalau kita nge-gym harus pakai trainer juga. Ya, salah satu untuk pembimbing itu salah satunya. Untuk pembimbing sebenarnya harus gitu kan. Harus. Jadi biar enggak salah. Enggak salah. Ya kan jadi salah kalau karena ada kesalahan jadinya kan fatal juga buat penyakit buat kita juga. Jadi penyakit juga kalau udah kayak gitu. Nyampe teman gua juga kan jadinya berhenti juga. Emang ya kayak gitu banyak sih emang kayak gitu. Karena faktor hernia sih sebenarnya keturunan sih sebenarnya. Tapi cuma angkat beban juga mungkin enggak seimbang mungkin bro ya. Jadi si peranakan turun ke bawah. Enggak, kalau untuk anak didik sendiri nih perbedaan ya tadi udah dibahas sih, tapi kurang begitu mendalam sih. Kalau cowok sama cewek kan cowok mah tadi udah jelas pengennya perut otot lah kalau cewek kan gini, kalau ngelatih cewek misalnya ngelatih cowok pegang-pegang itu, kalau pegang-pegang cewek gimana tuh bro? Kalau kita kan sebagai pelatih itu harus tanggung jawab juga. Kita juga nggak sembarangan pegang. Yang harus dipegang. Tapi kan kita misalkan latihan ini kita harus ini kan harus tanya dulu. Ini kan dilatih. Misalkan boleh nggak dipegang kayak dilatih gini? Kita minta izin dulu. Nggak sembarangan pegang-pegang aja gitu. Walaupun misalkan perempuan itu dalam tanda kutip perempuan itu berarti gitu, tapi tetap saya harus sopan santun dari segi maaf ya saya ini pegang ini karena biar benar biar kayak gimana, nggak sembarangan wah gua ini ngajar yang jatuh pegang-pegang, nggak bisa kayak gitu juga. Nanti malah kita yang di ini. Untuk kalau kita ngajar cewek nih, kalau gua kebetulan udah punya istri kan kayaknya ngeri-ngeri sedap juga sih bro kalau kita ngajar cewek. Kalau lu sih masih lajang ya mungkin enak juga ngajar cewek apalagi cewek. Sebenarnya ngajar cewek itu enak. Kita harus kuat di mental. Ya, misalkan kan kalau ngajar perempuan kan seksi. Ya pastinya. Ya, laki-laki normal kayak gimana? Ada yang bangun lah kan. Nah, gua itu paling gimana ya?
paling susah ngendalin itu. Nah, pas kita belajar cewek misalkan belajar bokos pas, masa kan kita harus dipeluk dari belakang. Nah, sedang kita ada yang berdiri, bingung kan? Nah, akhirnya gua kan kalau misalkan ada ngajar cewek, otomatis gua pakai celana double, biar nggak kelihatan berdirinya. Masih kayak gitu sih susahnya, nggak kayak cowok lah bebas. Kalau ceweknya ada step dulu lah gitu nggak sembarangan gitu kan. Jadi persiapannya bro. Ya bener-bener nggak diikat dulu ke bawah gitu. Enggak, pengalaman gua pribadi dulu kayak gini waktu di Bogor ya. Gua kan tiba-tiba bangun tidur nih. Ya. Dan itu tiba-tiba ada perempuan dan datang dan ngajar gitu. Nah gua lupa nggak pakai celana dalam. Nggak pakai celana. Nah habis mandi gitu kan berdiri gitu kan. Nah akhirnya gua kan lari ke kamar mandi. Apa enggak kan? Akhirnya kita betulin dulu lah kalau kita kasihan kayak gitu kan. Gua kebayang juga bro. Ya bayang juga lu kalau misalkan kayak gini kayak gitu kan. Ini kayak perungkat cewek itu ini apaan yang ganti? Gak enaknya pertama, gak enak kedua malu kan. Pastinya kalau malu bro, apalagi tempat rame ya kan. Iya kayak gitu. Itu mungkin tantangan ya bro ya, tantangan Ya, kalau perempuan sih pasti banyak tantangan gitu. Tapi sedap juga kayaknya bro. Sih, semangat sih dari ngajar cowok gitu kan. Kalau cek bahasa Sunda mah merah lah. Gak kayak ngajar cewek semangat. Gitu. Apalagi kalau ceweknya seksi bro ya, nggak dibayar juga. Gak terus. Kalau di sini alhamdulillah ya perempuan mungkin muslimah di sini kan nggak pernah yang namanya pakai bikini kan. Kalau di Bogor lain lagi. Kan ini kan segini pakai kayak gitu. Nah di situ tantangan di situ ya. Harus kuatnya di situ, harus bisa mengendalikan otaknya gitu yang negatifnya gitu kan. Kayak gitu aja sih intinya. Kalau emang sih kalau dalam hal otot ya sebenarnya mudah cowok sebenarnya ngajar cowok mudah cepat. Kalau cewek itu enggak agak lama juga ya. Kalau sebenarnya kalau cewek itu bukan otot sih yang dicari itu, jadi keseksian sebenarnya. Pinggang amping, perut kecil, botong gede. Jadi kalau misalnya ada perempuan gua mah takut, enggak, jangan takut karena perempuan itu susah ototnya, enggak kayak laki-laki, beda hormon beda cakap. Jadi enggak bakal gede. Enggak bakal gede, kecuali yang banyak tuh yang aerobik yang kayak gede kayak gitu. Itu mereka itu suntik hormon dan pakai yang hormon lain lah yang banyak kayak gitu. Kalau sekadar gym juga satu enggak akan gede, enggak akan berotot. Enggak bakal otot, paling jatuh ke seksi ya. Nah, jatuhnya ke seksi, ke ramping kayak gitu kan. Biar ideal lah perempuan itu jadi enak dilihat. Oke, untuk para cewek juga nih, ini juga belajar juga nih. Cewek itu enggak usah gede, bro, ototnya gede. Enggak usah takut otot gede. Cowok takut gede, otot gede enggak. Paling juga ke cewek itu ke seksi, jatuhnya ya bokongnya gede, segala gede-gede. Kalau kebanyakan perempuan itu sih pengen turun berat badan rata-rata kebanyakan. Cuma yang salahnya itu pola makan gak dijaga, susah juga sih kayak gitu. Ngomong-ngomong masalah ini bro, masalah obat ataupun apa namanya suntik silikon, itu kan banyak ya. Suntik silikon apa namanya sih? Biar otot kelihatan gede tapi dia kalau masalah suntik, kalau cowok bukan silikon kan? Apa namanya? Kalau silikon ya apa sih namanya ya sejenis itu lah. Ya seperti injek. Injek. Ya, itu emang ada. Tapi itu janganlah berbahaya karena kita ini bukan binaragawan istilahnya gitu kan, bukan binaragawan. Kalau binaragawan oke, karena mereka mengejar kan. Nah kalau kita sekadar untuk sehat ya jangan, karena itu berbahaya kalau nggak didampingi dengan dokter. Gitu. Iya, injek itu berbahaya seperti kayak gitu kan. Itu sebenarnya karena injek juga katanya sih ya, saya nggak tahu pasti sih. Gitu. Enggak, untuk masalah ini bro, untuk masalah gini nih, gua pribadi nih. Kalau lu beda, lu ulah trainer udah agak beda. Kalau gua pribadi, kalau gua lagi latihan sih ini kelihatan gede sih, agak sedikit kelihatan gede. Dada juga ada agak sedikit ngebentuk, perut juga agak sedikit ramping. Begitu datang ke rumah gua ciut lagi itu kan rata-rata kayak gitu, karena proses otot itu saat berbentuk itu saat kita istirahat tidur. Nah, kenapa dalam hal pola latihan itu harus ada istirahatnya? Karena otot terbentuk saat kita istirahat. Gitu. Nah, pola makan bisa kecil di pertama, gede kalau kecil. Emang rata-rata kayak gitu. Rata-rata waktu gitu. nge-gym kita gede karena ngepam, dikompa baca gitu. Kita kayak ban kempes terus dikompa. Makanya bakal gede kan. Nah, gitu. Kalau lama-lama kan menciut. Seperti otot kita juga kayak gitu kan. Kedua itu latihannya nggak kena sebenarnya itu. Benar. Cuma kadang untuk ngobrol-ngobrol tapi nggak kena. Jadi si otot itu nggak pas banget buat tahap, misalkan bicep ini nggak benar-benar
porsinya ke sini cuma ngompa aja. Kadang-kadang gerak sama badan juga. Nah, itu enggak ada satu bagian kan enggak boleh gerak badan bagian bisa kita badan diam coba tangan kayak gitu. Nah, kebanyakan itu orang tuh latihan ya. Itu pengen cepat gede. Itu salah. Jadi pelatih lebih baik latih dinikmatin, dirasain. Itu kalau gua pribadi kenceng bro, karena kayak kita pegal, pengen cepat-cepat beres. Pegal doang. Gitu. Jadi sebenarnya nggak membuat otot gede kayak gitu. Oh, untuk ngomong-ngomong masalah ini bro, masalah waktu itu bagusnya sih berapa hari sekali atau minggu sekali gitu untuk nge-gym itu? Ya lebih bagusnya sebenarnya 3 kali seminggu dalam 3 kali. Seminggu dalam seminggu 3 kali. Dalam seminggu itu 3 kali. 3 kali. Itu normal. Kalau tiap hari? Tiap hari juga nggak bagus. Oh, nggak bagus juga. Karena si otot telah, nggak terbentuk juga. Malah yang ada hancur badan. Oh gitu kalau tiap hari. Kalau gua pribadi, ke badan gua pribadi ya. Yeah. Karena setiap pelatih beda-beda kan. Iya. Yang dialami sama gua ngalamin itu tiap hari seminggu gua ternyata malah jelek ke badan kita. Malah tambah jelek, bukan bagus. Bukan, karena saat itu harus ada istirahatnya minimal kita seminggu itu misalkan boleh latihan gini pola latihan 1 hari main 1 hari enggak, 2 kali main 1 hari enggak, 3 kali main 1 hari enggak. Yeah. Bagus kayak gitu. Jadi ada jeda untuk istirahat. Karena otot itu berbentuk saat kita istirahat tidur. Gitu. Kalau untuk masalah pembentukan otot nih bro, kalau gua itu kalau nge-gym itu gua keseringan, gua tuh sering tuh sukanya full body. Semua full body. Bagusnya tuh full body apa emang satu-satu sih bro? Apa emang kalau full body itu telat apa gimana sih? Nah, dalam hal pola latihan gini kan sering orang dicampur-campur dada, sayap, bicep semua dicampur. Kata intinya kenapa sih agama yang penting sehat? Sebenarnya salah. Jadi yang kita inti misalkan hari ini kita bagian bagian misalkan sayap lah. Ya udah itu aja. Sayap aja dulu hari ini. Dicampur dengan layarnya bicep. Bicep itu yang mana? Bicep itu yang tangan depan kayak gini. Itu namanya bicep. Kalau sayap yang back yang gini di belakang. Nah, itu layarnya itu bantuannya di situ kan pasangannya. Nah, misalkan kalau udah saya besoknya boleh ke dada atau chest ya. Nah, dada itu layarnya atau pasangannya sama tricep. Tricep itu yang kayak gimana? Kayak gini. Nih yang sebelah inilah dada. Kayak gitu. Jadi nggak boleh dicampurin semua. Jadi kalau dicampurin semua jadi gini, otot bingung. Dia sih mau lari kemana nih? Nah gitu. Mau ke bahu, mau ke dada, mau ke sayap, jadi pada narik gitu. Jadi nggak ada berbentuk seperti jadi semua buat gatot gitu. Pantesan aja gua nggak gede-gede bro. Kalau gua sih emang sukanya kayak gitu, soalnya gini, yang gua rasain tuh bro. Kalau misalkan hari ini kita otot lengan lah, otot taruh lah, saya nggak tahu bahasa itu otot lengan lah. Ini aja. Terus hari besoknya kita ke dada, hari besoknya kita ke sayap. Pas kita naik lagi misalkan ke sini ini sakit banget bro. Emang kalau nge-gym itu yang paling sakit. Jadi sakit itu jangan didiamin. Biarin aja, jangan diurut, jangan dipijit, jangan. Itu pembentukan otot namanya ya. Itu pembentukan otot. Biarin aja, nggak usah diurut. Gitu. Jadi kita saat itu sakit, tambahin lagi terus, latih lagi. Lalu setelah itu nggak akan sakit kok. Gitu. Itu yang bikin gua males sih itu bro. Ya emang kebanyakan kayak gitu. Sakit kalau udah, apalagi kalau kita berangkat seminggu sekali bro. Seminggu sekarang berangkat, minggu depan itu nggak beres-beres sakitnya. Sakit aja terus banget. Jadi kita kalau sakitnya hari ini kita latihan sakit, kita besok latih lagi. Jadi kita kalau hari ini sakit seminggu lagi misalkan, terus latihan akan sakit lagi. Pembentukan otot. Gitu. Jangan kan ente ibaratnya kan jarang-jarang misalnya. Gua aja udah sering misalkan nih nge-gym sebulan gak nge-gym, terus kita nge-gym lagi sama sakit semua badan. Gitu. Sama ngerasin badan sakit, mau apa-apa susah. Gitu. Nggak permula doang, tapi kita juga yang kayak gitu sama mungkin sama ya yang lama juga sama. Semua yang anak gym pastilah ngalamin sama. Sakit. Kadang-kadang gua nyampe nggak bisa pakai baju tuh bro. Awal mula gua nggak nyampe sama istri tuh pakai baju juga tuh nggak bisa angkat tangan sama sekali gua. Itu latihan sendiri, apalagi kalau sama trainer. Tanggung jawabnya berat sih sebenarnya seorang trainer itu, bukan sekadar gini-gini. Emang kalau kita sih asik aja ya sebagai trainer, gue mau udah kita nggak capek juga, ibu capek gitu ngajarinnya kayak gitu. Oke, makasih Kang Hendra untuk bincang-bincang kita kali ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bagi rekan teman-teman semua di sana. Bagi teman-teman yang ingin dilatih, butuh seorang trainer, boleh nanti cek di deskripsi atau komen di bawah, nanti gua cantumin nomor HP di situ. Oke, sip. Oke.